Halo penduduk bumi, udah beli odading? Atau masih nunggu BLT yang belum cair? Sabar ya, semoga nanti akan indah pada waktunya. Kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi. Ada yang udah tahu akuntansi? Atau mungkin debit kredit? Tata buku? Atau buku kas? Daripada pusing, mari kita bahas. Kita mulai dengan sejarah akuntansi. Ada yang tahu pizza? Atau Valentino Rossi? Ya, itu berasal dari Italia. Jadi, pada tahun 1494 di Italia, tepatnya di Venesia, seseorang bernama Luca Pacioli atau lengkapnya Fra Luca Bartolomeo de Pacioli yang merupakan seorang matematikawan menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ringkasan aritmatika, geometri, proporsi, dan personalia. Nah, dalam buku tersebut terdapat subjudul yaitu Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Sistem berpasangan ini merupakan sistem pencatatan semua transaksi menjadi debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur agar selalu seimbang. Dari buku inilah yang menjadi cikal bakal atau dasar prinsip akuntansi. Setahun setelah buku tersebut diterbitkan, belepotan guys. Setahun setelah buku tersebut diterbitkan, akuntansi mulai diterapkan di Italia hingga Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi menjadi standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Itulah sejarah singkat tentang akuntansi. Kita lanjutkan dengan pengertian akuntansi ya. Di dalam berorganisasi atau dalam perusahaan, biasa kita mengenal dengan keuangan dan pencatatan. Untuk membuat laporan dari data keuangan dan pencatatan tersebut, tentunya dibutuhkan suatu pencatatan yang baik dan tersusun dengan rapi, serta dapat dipertanggungjawabkan laporan tersebut. Untuk itu, mari kita simak pengertian akuntansi dari beberapa ahli berikut ini. Menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, menurut Dr. Andes S. Munawir tahun 2005 dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan, menyebutkan akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, dan setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan
dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Sedangkan menurut Sofyan Harahap di tahun 2005 dalam bukunya Teori Akuntansi menyebutkan akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Berdasarkan pendapat tersebut, secara umum, akuntansi berarti suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Dari keterangan di atas, akuntansi merupakan proses kompleks pada keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Adapun proses dalam akuntansi terdiri dari pencatatan, meringkas, dan mengklasifikasi, pelaporan, dan menganalisis. Kita mulai dengan pencatatan. Pencatatan merupakan proses penting dalam kegiatan akuntansi. Dikatakan penting karena pencatatan merupakan kegiatan dokumentasi atau mencatat transaksi pada suatu periode tertentu. Proses pencatatan juga lebih dikenal dengan proses pembukuan karena meliputi proses menganalisis transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Selanjutnya, meringkas dan mengklasifikasi. Biasanya, dalam pencatatan transaksi, data yang disajikan masih berupa data mentah. Disinilah tugas seorang akuntan untuk meringkas dan mengklasifikasi data ke dalam beberapa kategori dan menerjemahkan data tersebut menjadi data penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Ketiga, ialah pelaporan. Seorang akuntan juga harus menyajikan data proses akuntansi dan segala transaksi ke dalam sebuah laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan biasanya dibuat dalam 1 bulan, tribulan, kuartal bulan, dan tahunan. Terakhir adalah menganalisis. Setelah melakukan pencatatan, klasifikasi, dan juga menyusun laporan keuangan, seorang akuntan juga harus menganalisis proses akuntansi. Seorang akuntan akan melakukan analisis berdasarkan perbandingan laba, penjualan, ekuitas, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menentukan dan menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Nah, itulah sejarah dan pengertian akuntansi. Kesimpulannya adalah, secara umum akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan, klasifikasi, pelaporan, dan analisis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran keuangan dan kehidupan sebuah perusahaan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi pemilik kepentingan. Oke, sekian ulasan mengenai akuntansi dalam video ini dan sampai jumpa. Grazie mille a tutti.